Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmawi Jaya, subscribe, like and share and comment. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Sahabat PMJ yang dirahmati Allah, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya teruskan kajiannya Ustaz Kurnia pagi tadi tentang hati. Jadi ternyata Allah itu sudah memberikan nas bahwa nanti kebanyakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Tapi memang masuk akal, karena memang yang kafir sama yang muslim banyak yang kafir. Di dunia ini ada berapa manusia? Berapa miliar? 7 miliar. 7 miliar itu yang Islam berapa? 1,5. Masya Allah. Sudah selesai ini. Dijawab sama ayat ini udah benar itu. Selesai. Ini kebanyakan isi neraka jahanam itu walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku jadikan kebanyakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Tapi bagaimana kalau di antara jin dan manusia itu, jin dan manusianya itu kita, ya kan? Karena nanti kan dari 1,5 miliar itu kan yang sholat tahu artinya, yang sholat yang khusyuk di ngapusi, yang sholat tampilannya pokoknya tampilannya stop tenang, pokoknya orang lihat itu sejuk, nyatanya hatinya yang sangat dan sebagainya. Nah, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati. Jadi jin dan manusia itu punya hati. Hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini sudah terpampang ini. Masya Allah, erupsi Merapi, Semeru meledak. Kalau firman tadi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adanya firman, adanya manusia cenderung tidak ditaati oleh manusia, cenderung tidak didatangi, cenderung tidak diperhatikan. Tapi kalau Allah yang adzan, Allah adzan Semeru, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi ketika Allah memanggil manusia dengan laut, dia akan tsunami. Memanggil manusia dengan gunung, dia akan meledak. Maka serta-merta kita itu lebih terpanggil. Coba lihat di YouTube di kejadian di Semeru itu kan kalimatnya nggak ada yang jelek. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Rasulullah, Allah Akbar. Wong-wong itu dosa sholat itu panggilan Allah itu. Dipanggil, ya wis. Nek adane firman, adane asmawi, adane diantara dirungokke, wis. Ampun
tak ada dewi. Allah azan, ya Allah. Jadi ini adalah simbol bahwa kalau Allah yang mau manggil, ini yang dipanggil baru gunung. Kalau yang dipanggil kita kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada manusia dan jin mana yang dia masuk dalam neraka, yaitu jin dan manusia yang punya hati, hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata, jin dan manusia itu, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sahabat berkata Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya Allah ya Rabbi, sekarang itu nyaris lengkap. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah nggak terbantahkan lagi dengan adanya ilmu pengetahuan. Bahkan sekarang itu anak umur 9 tahun yang hafal Quran itu banyak. Artinya bahwa ilmu sudah dibuka sama Allah, dimudahkan orang itu mempelajari ilmu-ilmunya Allah itu. Maka mari kita dengan mata kita ini digunakan, jangan sampai kita termasuk jin dan manusia yang punya mata, punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, sehingga kita tercatat oleh Allah sebagai orang yang nanti kebanyakan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga, telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalu Allah menghukumi mereka, lalu Allah memberi nama mereka, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang lalai. Lalai sholat 5 waktu berjamaah, lalai mengurusi kedua orang tuanya, lalai membahagiakan istrinya. Tolong ini laki-laki ini, ya, jangan mudah guyon. Bu, aku tak nikah nih, itu menyakiti hati mereka. Kowe urung nikah neh, kowe ora urung iso membahagiakan, gitu. Malah ngomong kaya ngono, padahal mau guyon. Guyonnya laki-laki yang di daerah itu sensitif, itu dikira tenang. Ngapusi dikira tenang, apa mulai tenang? Orang dikira ngapusi orang. Jadi teman-teman yang mau menjalani silakan jalani diam-diam. Kayak kiai-kiai sepuh itu istrinya 4 tapi nggak ada di media. Jadi itu menenteramkan, ya. Jadi jangan latah, karena itu tidak untuk dibuat guyon, ya. Itu jangan itu. Ya, rasa dibahas, rasa dibahas. Nah, awake ya gede dhuwur LBH tapi ya ora wani. Jadi itu bukan masalah bani enggak bani pilihan. Ini sahabat kehendak Allah, ini hati-hati, jangan sampai. Makanya ini kan urusannya apa tadi? Hati, mata, telinga. Hati, mata, telinga. Itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Lalu kalau ini kata-kata saya, namanya quotes atau kata-kata mutiara saya kalau ini. Mari kita hidup dengan hati. Jadi hati itu jadikan jenderal. Hati itu betul-betul jadikan jenderal. Jadi benar, hati ini wak dhewe ra iso nampa akeh bener ini. Ini hatinya orang-orang yang beriman tuh, ini nggak bahas hati orang yang
diri, dengki, hasad, hasud, tamak, saka, angku, sombong, takabur, dan bukan. Ini hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang hatinya qalbun salim. Ya. Ustaz Salim itu namanya memang bagus betul. Arif Nur Salim, yaitu Kulon Progo Westbrook. Sama dengan Abah Fani Rahman itu ya Kulon Progo. Jadi Kulon Progo itu banyak muncul ulama-ulama. Kiai Air Farudin, Kulon Progo itu. Mudah-mudahan nanti ada muncul ulama dari Kersania. Kersan ini maksudnya. Tapi ini Kersan belum ada budaya pesantren. Jadi, nah teman-teman yang dihati Allah, mari kita gunakan hati ini sebagai panglima, sebagai jenderal. Jadi kita selalu menjaga diri itu supaya kita selalu di koridornya Allah. Nah di dalam hati kita itu hanya ada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan jihad fisabilillah. Harta nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada. Istri kalau beriman masuk di dalamnya, anak kalau beriman masuk di dalamnya, dua orang tua kita kalau beriman masuk di dalamnya. Kalau enggak masuk. Bagaimana? Ya tetap bersilaturahim. Makanya ditanamkan ini. Tugas orang tua adalah menunjukkan kepada anaknya siapa Tuhan. Tugas orang tua yang paling pertama, ya tugas orang tua yang paling urgent, paling penting adalah menunjukkan kepada anaknya siapa Tuhannya, supaya dia tidak mencari Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Jadi jangan sampai dia supaya bertuhan yang esa, bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku ya Allah. Jadi mari kita jadikan hati sebagai jenderal. Lalu yang kedua, mari kita jalani hidup ini dengan hati-hati. Mari kita jalani hidup kita dengan hati-hati. Pertama kali yang harus kita lakukan hidup hati-hati ini adalah masalah makan. Jadi kalau makan bakso nggak ada tulisannya halal, tapi yang jualan sudah jelas baca bimbong, tak takoni halal lek, insyaallah Pak, halal. Ini apa jenengane? Daging sapi ini kalau daging ayamnya piro? Yo 70 30. Nah, apa namanya? Jujur dia. Orang asli campuran akeh. Asli campuran akeh ayamnya. Kadang jualan susu udah berapa tahun? 10 tahun. Nah, istiqomah al-karomah. Ada kan dia bisa menghidupi istri, anak ya, bisa buat rumah. Oh, baru persiapan nih. Oh, nah itu orang iso gawe rumah untuk tabon. Tabon istri apa? Ibumu ya, Masya Allah. Jadi sahabatnya kita Allah itu kadang juga usah pusing, karena sudah tertakdir untuk tabon. Lah aku tabonnya malah didol, menantu, ya Pak. Didol harus Pak Dibu ini. Sahabatnya untuk Allah, mari kita hidup dengan hati-hati, terutama dalam hal makanan. Karena kalau makanan itu masuk ke dalam perut kita, dia menjadi darah, darahnya mengalir ke lisan, maka lisannya suka ngomong yang jelek-jelek. Kalau darah itu masuk ke dalam makanan itu masuk ke dalam perut kita, lalu diolah menjadi darah, darahnya mengalir ke telinga, maka telinganya itu sukanya mendengar aib orang lain. Jadi kalau ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panas di kuping kabel, panas lagi. Sahabat
Itu. Jadi mari kita betul-betul hati-hati hidup ini, yang hati-hati. Dan jangan sekali-kali teman-teman berharap disukai semua orang. Jadi jangan teman-teman tuh berharap kabeh wong seneng karo awak dhewe. Nggak mungkin. Tapi yakinlah bahwa masih banyak yang suka daripada yang nggak suka, gitu. Jadi laporan gue kok susah, bilang aku lagi akeh kancane, bahasan aku gagal, bangkrut ora ono kancane, padahal masih banyak temennya. Tapi lebay itu, anak alay, anak lebay. Jadi urip iki biasa-biasa wae. Penak. Itu delapan itu yang enggak biasa-biasa kok do meledak dewi-dewi. Wong nganggo motor tenang-tenang tiba sing alon-alon tabrak wong tuwa ngendi. Iya kan? Jadi saya berdoa kepada Allah, mari kita hidup dengan hati-hati. Yang ketiga, mari kita hidup dengan banyak hati. Nah, ini kita hidup dengan banyak hati. Kenapa harus hidup dengan banyak hati? Karena memang di Indonesia itu kita niscaya hidup dengan semua agama, ya, dan semua agama, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, gitu, itu dengan semua agama niscaya berdampingan. Itu bagaimana? Ya toleransi. Caranya bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Sudah dari dulu sampai sekarang kok membahas ucapan selamat terus nggak usah dibahas. Itu lo rasa milu-milu. Wis harus golek sapret wae dong. Ya kan? Wah, pengen ngaruh ngelek Gus Bah main dapat sapret. Iya. Gak usah ngomong apa, dia ngomong apa. Pokoknya sahabat juga Allah. Jadi mari kita hidup dengan banyak hati ini. Ya, tolong diingat-ingat ya, baiknya mertua kita. Ingat-ingat terus. Baiknya aja. Kalau jeleknya, waduh, aku pengen ngambil tenang enggak. Nggak boleh. Karena bagaimanapun juga baiknya. Mari kita hidup dengan banyak hati. Terus pokoknya teman-teman, saya sering katakan ini, hati-hati. Jangan sekali-kali ngomong seperti ini di depan teman kita yang dalam keadaan susah. Iya bro, wah saya tobat aku, aku rung dungo wis kabul kok piye. Padahal kancamu itu dungo 2 tahun urung kabul. Tak ya mangkel banget tuh. Angkat itu. Jadi hati-hati. Alhamdulillah ini perusahaanku yang keempat ini. Bayarnya enak ya. Lancar. Padahal waktu itu ngerti perusahaan ini konsulnya baru kok oleh. Harusnya itu apa yang bisa saya bantu. Tapi saya nggak bisa bantu dana loh. Langsung di mana mau dicegati. Tapi kalau sekedar doa, sharing, ya, bincang-bincang bisnis, insya Allah. Orang yang sedang susah itu nggak butuh dinasehati. Orang yang sedang hatinya gundah gulana itu hanya butuh didengar. Saya dulu waktu ngajar di sekolah tinggi ilmu perbankan Stipeng, Jalan Magelang masuk itu nek anak-anak sih do angel selesai kuliah itu nek konsultasi itu jawab dewe. Kang Puji, sebetulnya saya itu bisa menyelesaikan kuliah ini, tapi saya jarang belajar dan jarang cerita. Konsultasi itu Kang Puji, saya itu keluarga baik-baik saja gini-gini, tapi kok saya nggak selesai. Iya, karena saya berat mapalannya daripada belajarnya. Dijawab dewe terus saja wis rampung gitu. Lo ya ngopo. Ya sudah, pulang kerjakan 4 bulan lagi, kalau nggak DO kamu selesai. Gitu.
Tapi ono sing angel tenan. Saya tuh kalau saya ngajar PAI Pendidikan Agama Islam, ya saya tuh kalau ngajar udah tak kasih soalnya tuh 7. Apalagi sesuk semester saya metu kuwi. Tak kandhake. Ayo sholat berjamaah. Hukum ngene wis tak kan tinggal ngapal iki kok. Itu akan karang dosene yo pinter kuwi. Murid kira yo pinter lah yo. Sampai ketua prodi Pak Ustaz ngajarnya disukai loh sama anak-anak. Gaji didik kok gaya. So seneng, tapi yo ono bocah Lampung orang pernah ngebut jaluk waduh wis angel. Nah, ini saya harus mengolah banyak hati ini. Mas, gue belajar sedikit. Ini materi ini gigi, iya Pak, belajar malah orang belajar ujian elek mana. Akhirnya tak KID, tak kasih B, marah-marah. Arep nyegat aku nang UMY Lawas ini. Pak dosen ku tak koyo nang UMY Lawas ono ae. Wah piro? Sekitar 24. Ajok ke Arif Zulfi pelatih karate ya kan. Wah diaduk di Arif Zulfi wong 4 ngeledak kayak aku lewat wae mobil CRV carry dari 87 limusin tambah jok bawah dan tambah asyik dan mesinnya nang bisa menurut mobil ini kayak hal terang barang mesti keperingat saya ngajar di stiker surya global. Wah nah itu saya nggak bisa menata hati kalau itu. Ini saya akoni, saya turun dari mobil salah satu pejabatnya bilang, Masya Allah Pak dosen baru olahraga ya, karena aku udah buka mobil kering apa? Aku ngomong olahraga kalau tak sikat mobil, karena saya tahu dia punya mobil Taruna Oksi zaman dulu, Taruna Oksi kan kalau terulas, ya Allah. Nah itu baru aku nyolong ngapura deh, baru deh lorong. Sampai kau pesawat dibawa ke Wonogiri hampir mati tuh aku koyo aku jaluk ngapura meneh iki ora gara-gara aku tuh kan yo di antarane kowe kok ngulaki aku ndasmu barang yo ora sopan yo maaf kowe yo ngawur kok kene ngerti mobil elek ya toh dadak ngomong baru ora kamu kan yo menyakiti lho teman-teman tolong ya. Saya kemarin di ininya didandani sama Mas Agung Jawa Karya ini kan, itu pinter juga ya. Nah, saya meletak di musola, ada yang nyakiti hati saya. Bangsa putar koi ini ya. Ini kok kayak aku lepas Allah, alhamdulillah kan 10 hari kemudian kayak lewat pun aku boleh salaman oh kan aku walat makanya aku loro-loro tenang ya malah tapi waktu itu ragu aku ya Allah ya Rabbi. Jadi teman-teman mari kita hidup dengan banyak hati ini yang yang hati-hati. Masalahnya apa ya kan? So kabeh dimintai pertanggungjawaban di akhirat itu. Tidak ada satupun loh. Makanya nek seandainya aib-aib kita itu ditunjukkan oleh Allah lalu jalan seperti rantek di sini. Jatuh kayak biar nyolong ngopo selesai kita. Seandainya di
depan kita itu ada running tag gitu. Run tag. Pak ini iso maca. Akhirnya ngomong-ngomong kowe mau main jaman. Nah, nang kene ono. Oke, bos. Selesai kita. Selesai. Wes. Pokoknya piye iso waktu iso mendapatkan pahala. Nah itu banyak hal. Yang keempat adalah mari kita hidup meminimalkan untuk tidak menyakiti hati. Ya kalau antum pejabat harus ngucap-ngucapi ya ngucapi sing penak. Selamat hari Selasa. Selasa itu pasti dinamik. Selamat ya Lek. Jadi tambah itu ini. Oh itu perdebatan ora rampung. Nek sing gatel pengen melakukan ya nggak apa-apa. Karepe lah. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita ini sungguh-sungguh menjaga. Jangan sampai kita dihukumi itu, termasuk yang punya hati, punya mata, punya telinga, semuanya itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu banyak teman-teman. Ayat-ayat Allah itu banyak. Ayat-ayat Allah itu adalah semua yang ada di bumi ini. Nek waktu nonton wong menjadi manusia perak, ya kita berdoa, ya Allah, semoga anak dan keluarga kami tidak ada yang menjadi manusia perak, minta seperti ini. Lalu nek arep ngenai ya ngenai, nek arep ora ya ora, tapi enggak usah bahas kayak menteri sosial. Menteri sosialis sekarang siapa? Iya, menteri sosial itu sosial terus. Menteri, hati-hati sekarang nyebut nama langsung dicari ya. Iya, unek ke wong kaya langsung cukup Garneson lah, cukup Koramil. Hati-hati, itu aja nyebut nama itu. Jangan nyebut nama-nama, soalnya nyebut jenenge Dudu itu bahaya. Diambil lah. Terus waktu mulai sampai pelanggannya biar dia orang berubah, harus kepenaan lah. Jadi sahabat yang Allah, mari kita jaga. Kita jaga perasaan istri kita, perasaan sahabat kita. Ini anak-anak PMJ ini boleh jadi sudah 10 tahun ngaji, tapi sampai kanannya orang kenal. Itu karena gonta ganti wae murid. Serapa-apa wae aku nak nang jalan. Serempetan mandek ngremburinya nang VO2, oh kanca dhewe. Ya perlu kok duel sithik. Duel kok didamai rene. Oh kan kuwi capek sih, nah damai. Karena pernah terjadi di depan pom bensin Dukuh itu ada anak berantem, satunya pakai Vario, satunya pakai Ninja. Paduan Ustadz Satria dari belakang madep ditonton motornya lurus itu VO2. Ustadz Satria kan ahli karate, dua-duanya dipegang ini dukokon nonton, wih lu bokong motormu lu podong. Ternyata sama-sama laskar. Laskar itu ya kalau laskar kode laskar kok duelnya kan rapas itu. Jadi sahabat Allah, mudah-mudahan kita ngaji yang sederhana ini bisa menjaga. Jadilah pemenang gitu. Apapun yang sedang kita alami hari ini terus dibayang-bayang gitu, terus kita bersyukur. Serah apa-apa. Ngerti? Kenapa enggak apa-apa? Ya karena kita banding-banding ke yang lain lebih penak
itu titip penyakit di dalam tubuh kita. 10 penyakit iblis itu: iri, dengki, hasad, hasut, tamak, serakah, angkuh, sombong, takabur. Ya, itu titipan iblis itu. Titipan iblis bermula dari kongkon hormat karo Adam nggak mau karena merasa terbuat dari api, dan Adam terbuat dari tanah. Padahal si ngongkon Gusti Allah yang ngongkon. Kalau si ngongkon dulu harusnya yang dipikirkan, tapi itulah bagian daripada perjalanan hidup manusia. Maka yang seharusnya dia di surga akhirnya dilaknat. Nanti sampai akhir zaman, sampai kiamat, dia akan masuk ke neraka. Makanya kita ini anaknya Adam dan Hawa, anaknya penduduk surga. Mudah-mudahan kita kembali kepada asal mula bapak ibu kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma qawwil Islam. Allahumma qawwil iman. Allahumma syarafina dhalimin. Allahumma ja'alna min ummatin sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa dhahri rizal. Allahumma ghfirli bihalalika an harami wa adabini bifadlika aman siwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sholatan tujina biha min jami'il afwadi wal ahfad wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatir rijal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.